Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septiansi. Di sini saya akan membahas mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu alat hukum internasional yang digunakan untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah mengambil nasibnya sendiri untuk memegang seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan masyarakat. Arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia seperti hasil akhir perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kemudian bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri dalam bangsa yang berdaulat. Kemudian suatu kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Kemudian sebagai alat atau langkah awal dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian sebagai suatu bentuk lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, memberikan dukungan atau dorongan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa lain yang sudah merdeka. Kemudian memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan sebelumnya. Kemudian bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dan menentukan aturannya sendiri, di mana saat itu telah berdiri negara baru, yaitu negara Indonesia. Kemudian memiliki tatanan hukum sendiri untuk mengatur kehidupan bernegara. Kemudian makna proklamasi bagi dunia luar, diantaranya yang pertama menunjukkan saat itu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Kemudian menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berdaulat. Bisa dikatakan bahwa bangsa Indonesia layak untuk menjadi sebuah negara dan mempunyai kedudukan yang sama, serta diakui oleh negara lain di dalam hubungan internasional. Dalam hukum internasional, suatu negara itu mempunyai beberapa syarat seperti penduduk, wilayah tertentu, pemerintahan, kemudian kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain. Selain yang disebutkan tersebut, syarat terbentuknya suatu negara yaitu suatu pengakuan dari negara lain yang tujuannya agar suatu negara bisa dianggap memiliki kemerdekaan dan bisa berdaulat dalam masyarakat internasional, sehingga negara tersebut bisa melaksanakan hubungan internasional dengan aman dan bisa mencapai kepentingan bersama. Pengakuan tersebut ada dua, yaitu pengakuan secara de facto atau pengakuan secara nyata yang merupakan bentuk pengakuan dari negara lain di mana suatu negara telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan secara de jure atau pengakuan secara hukum yang merupakan suatu pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain sesuai dengan aturan hukum internasional terkait dengan keberadaan negara baru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiksna Apta Samudra 281900085 akan melanjutkan presentasi kelompok 7 mata kuliah Kapita Selekta 2 jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembahasan pertama terkait pengakuan kemerdekaan RI dari negara Mesir. Negara Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Dukungan ini muncul setelah diplomat gigih dari ibu kota Kairo. Kemudian pada 10 Juni 1947 Mesir mengakui kedaulatan negara RI secara de jure dengan menunjuk HM Rashidi sebagai kuasa usaha RI serta membuka kedutaan besar di Kairo. Selain itu juga peranan Mesir dapat dilihat dari keikutsertaan dari Suriah, Irak, Qatar serta kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Mesir ini juga negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Penyebab negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia itu dikarenakan adanya kedekatan emosional atau ukhuwah Islamiyah antara bangsa Indonesia yang tengah memperjuangkan kemerdekaan dengan bangsa Arab yang membuat Mesir dan negara-negara Arab itu ingin mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini juga bermula ketika tanggal 6 April 1946 Indonesia mengirim delegasinya untuk mendatangani perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir di Kairo. Di sini sempat diprotes oleh pemerintah Belanda, tetapi Mesir tidak menggubris dan tetap menerimanya.
Singkat cerita, secara penegaraan, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta melalui Perdana Menterinya, Mahmud Fahmi Nokrasi Pasha, dukungan Mesir dan negara-negara Arab. Dalam perang mempertahankan kemerdekaan RI dapat dilihat juga dukungan pemerintah Mesir dan reaksi Liga Arab seperti perannya melakukan kontak dengan wakil-wakil negara Asia di PBB, dan selain itu juga melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Raja Afghanistan supaya ikut menyokong dan membantu Indonesia. Dan reaksi partai politik dan organisasi massa seperti tanggal 30 Juli 1947 melakukan rapat umum di Kairo, Mesir. Rapat umum ini menyetujui 4 resolusi. 4 resolusinya itu bisa dilihat dari slide berikut ini. Pembahasan kedua saya tentang pengakuan kemerdekaan RI dari negara India. Perlu disadari kita semua, Indonesia dan India ini mempunyai latar belakang yang sama, yakni pernah dijajah, pernah ditindas, senasib dan sependeritaan. India dijajah oleh Inggris, serta Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Oleh karena itu, kedua negara ini memiliki tekad yang sama, yakni ingin merdeka. Waktu itu, India mengalami kelaparan berkepanjangan. Kemudian pemerintah Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras untuk membantunya. Peristiwa ini terkenal dengan India Race. Selain itu juga untuk hal kemanusiaan, cara ini juga merupakan cara dari pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Hal ini terbukti berhasil ketika India membalas dengan mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India. Ini bisa dilihat dari setidaknya 3 cara. Yang pertama yaitu diplomasi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang ada di India dengan dibentuknya PPII atau Persatuan Putra Indonesia di India, dengan apa tujuan membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Kedua, diplomasi Sultan Syahrir dengan mengadakan perjanjian bantuan beras tadi dari Indonesia kepada India. Dari Indonesia diwakili Sultan Syahrir, kemudian dari Indonesia diwakili KL Punjabi, hingga Perdana Menteri Nehru mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi intern Asia. Ketiga, itu diplomasi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta meminta bantuan senjata kepada India. Permintaan ini tidak bisa dikabulkan oleh India karena persenjataan India dipegang oleh Inggris. Tetapi secara moral India berjanji akan mendukung perjuangan Indonesia. Berikutnya, peran India dalam perang mempertahankan kemerdekaan RI. Bisa dilihat yang pertama yaitu peranan India dalam konfrontasi RI Sekutu. Hal ini dapat juga dilihat dari pembelotan pasukan India Muslim yang berjumlah sekitar 600 tentara Muslim dalam perjuangan Indonesia. Simpati mereka tak lepas dari kesamaan agama ketika pejuang Indonesia meriakkan kalimat Allahu Akbar. Kedua, peranan India dalam penyelesaian agresi militer Belanda I. Peran India yakni menginstruksikan wakilnya di PBB agar memohon Dewan Keamanan PBB menindaklanjuti terhadap langkah agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Sayang perjuangan diplomasi ini gagal. Tetapi reaksi ini membuat petunjuk terkait keseriusan India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu peranan India dalam penyelesaian agresi militer Belanda kedua. India memperakasai terlaksananya konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 20 hingga 25 Januari 1945. Hasil dari konferensi ini itu membuat Belanda mengakhiri atau mendesak untuk memerdekakan Indonesia. Untuk melepas penjajahan dari Indonesia tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, saya Mufidatunisa dari kelas IPSC NIM 208190075. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Tapi kali ini bab yang akan saya bahas yaitu mengenai pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara Australia. Negara Australia merupakan benua yang paling datar dan juga paling kering. Australia juga merupakan tetangga yang pernah berjasa dalam mengamankan kemerdekaan di agensi militer. Hubungan Indonesia dengan Australia terjalin lewat korespondensi Serikat Pekerja Perkapalan. Sejak masih bernama Hindia Belanda, buruh kapal Indonesia telah banyak bekerja sama dengan Serikat Pekerja Perkapalan di Queensland ataupun Sydney. Tokoh-tokoh politik yang dibuang Belanda ke De Gaulle lantas menyeberang ke benua Australia. Mereka ikut berperan besar. Dukungan ini tidak akan pernah diberikan secara formal, tetapi dalam bantuan politik dari Australia selalu diberikan kepada Republik Indonesia. Hasilnya, setelah agensi militer 1 terjadi, setelah adanya perjanjian Linggarjati, Australia bersama India mengajukan resolusi pada 31 Juli 1947 di Dewan Keamanan PBB. Inti dari resolusi tersebut yakni memaksa Belanda untuk menghentikan serangan apapun ke wilayah Indonesia seandainya tidak diveto Prancis yang pada saat itu masih didukung oleh Belanda. Maka dari situ Australia dapat dan berhasil pada negara maju agar wilayah Indonesia sebelum diagresi diakui oleh PBB. Australia masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk memenuhi proses gencatan senjata antara Belanda Republik Indonesia pada 25 Agustus 1947. Diplomat Australia Thomas Siti menjadi sahabat baik Wakil Presiden Muhammad Hatta setelah perundingan yang menguntungkan posisi politik Republik Indonesia tersebut. Sebab mengapa Australia mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yakni karena hubungan baik antara Australia kepada Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa ke Australia. Pada akhirnya para pekerja dari Indonesia kemudian berhubungan kontak dengan Seamen's Union in Sydney atau Asosiasi Pekerja. Asosiasi tersebut memberitahu bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di Australia dihormati hak-haknya sebagai pekerja serta memiliki hak untuk protes. Selain hal tersebut, Australia dan Indonesia juga memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin menyingkirkan serta mengusir Jepang. Untuk selanjutnya yakni pengakuan PBB. Hubungan antara Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk masuk ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Dan ternyata usulan tersebut diterima pada tanggal 1 Agustus 1947. Pada tanggal 1 Agustus 1945, di DKPBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan kembali menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui armistice. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk menghadiri sidang DKPBB. Tetapi pada tanggal 4 Agustus 1945, PBB mulai mengeluarkan perintah kepada pihak Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak. Selanjutnya pada 7 Agustus 1947 DKPBB mulai membahas mengenai permasalahan Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Di tanggal 15 Agustus 1945 kepada Australia tentang penghentian Komisi Jasa-Jasa Baik
yang dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Selang 2 tahun kemudian, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi kepada Indonesia dan Belanda. Yang kedua yakni sikap Belanda. Sikap Belanda merupakan negara yang menolak terhadap kemerdekaan Indonesia serta ingin merebut kembali Indonesia. Peristiwa perebutan ini terjadi pada agresi militer Belanda I tahun 1947 serta agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Sudah beberapa kali Indonesia melakukan kedaulatan pada konvensi meja bundar, tetapi hasilnya dari konvensi tersebut masih membagi wilayah Indonesia ke dalam bentuk federasi RIS, Republik Indonesia Serikat. Pengakuan Belanda kepada RI merupakan hal yang sangat penting bagi kedudukan RI sendiri. Sebab mengapa pemerintahan Belanda selama ini hanya mengganggu menandatangani penyelenggaraan kedaulatan pada tahun 1949. Pada dasarnya, Belanda tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan secara hukum internasional terkenal serta penjahat Kementerian Luar Negeri Belanda Herman Burgess juga menyatakan dalam tulisannya menegaskan bahwa Belanda tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Menurut Burgess, kedaulatan Belanda sendiri telah diserahkan kepada Indonesia Serikat atau RIS pada konferensi tersebut yang dihadiri oleh perwakilan Belanda RI serta wakil dari utusan negara Federal Indonesia. Disepakati oleh kedaulatan Belanda lalu diserahkan kepada RIS. Penyelenggaraan secara resmi berlangsung di Istana Kerajaan Belanda di Amsterdam pada 27 Desember 1947. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Belanda yakni Ratu Juliana dan wakil RIS sendiri Muhammad Hatta. Sebagai suatu negara RI, ia memiliki penduduk dan pemerintahan. Kemampuan tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Meski begitu, penyerahan serta pengakuan yang tertulis dari negara Belanda kepada Indonesia akan sangat menjadi peristiwa yang bersejarah dan penting bagi Republik Indonesia sendiri. Pengakuan inilah yang merubah kedudukan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang di mata Belanda. Jika dibandingkan dengan pengakuan dari negara-negara yang seperti Mesir, Australia, pengakuan Belanda di sini bersifat ekskolonial, maka secara implisit akan menunjukkan bahwa RI telah berdiri sebagai negara yang berkedaulatan. Hal ini tidak terlepas dari ada atau tidaknya penyelenggaraan kedaulatan dari Belanda sendiri sejak pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.